Seorang pria baru saja pindah dunia dan bertemu dengan Kuchisake Onna. Tapi pria itu tidak panik, malah mencium mulut besar hantu wanita itu. Hantu wanita itu terkejut dengan adegan ini. Apa yang terjadi? Aku agak berdebar. Tapi ini ciuman pertamaku. Selesai sudah. Aku sudah tidak suci lagi. Sikap tak tahu malu pria itu membuat hantu wanita itu takut. Jadi dia berbalik dan lari. Hanya menyisakan pria itu tercengang di tempat. Ternyata ini adalah dunia yang penuh dengan hantu. Di sini, manusia dapat membangkitkan potensi mereka dan menjadi pengguna kekuatan supernatural. Kekuatan supernatural memiliki daya hancur yang kuat, mampu membunuh hantu dan menghancurkan segalanya. Dan protagonis kita, Lin Ke, adalah seorang otaku yang pindah dari bumi. Penjelajah dunia lain biasanya langsung tak terkalahkan, mengalahkan segalanya dengan mudah. Tapi Lin Ke biasa-biasa saja dan tidak memiliki bakat apapun. Hanya pecundang yang dipukuli sampai mati dan dibuang ke tempat sampah. Memikirkan hal ini membuatnya frustrasi. Bersumpah untuk menemukan si pembunuh dan membalas dendam. Tiba-tiba, terdengar suara gemericik air. Saat menoleh, ternyata ada seseorang yang sedang buang air kecil sembarangan. Lin Ke hendak menegurnya. Tiba-tiba pria itu berbalik dan menerjangnya dengan mulut terbuka lebar. Adegan ini hampir membuat Lin Ke mati ketakutan. Astaga, hantu apa ini? Hanya dalam sekejap mata, monster itu sudah ada di depannya. Saat Lin Ke hendak dimakan, tiba-tiba sebuah gunting besar terbang dari udara. Krek, gunting itu memotong monster itu menjadi dua. Kemudian, seorang gadis cantik muncul di depan Lin Ke. Lin Ke tercengang melihat adegan ini. Gadis ini sangat kuat. Gadis itu perlahan mendekati Lin Ke dan bertanya dengan malu-malu, "Kak, aku cantik, kan?" Sebagai seorang otaku, Lin Ke belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Jadi dia memuji gadis itu dengan air liur menetes. Tiba-tiba, gadis itu berubah menjadi Kuchisake Onna. Bagaimana sekarang? Apakah aku masih cantik? Lin Ke, yang tadi masih dimabuk cinta, hampir saja kencing di celana. Sebelum dia sempat bereaksi, gadis itu mendekatinya. "Kak, jawab aku, dong. Apakah aku cantik?" Melihat Lin Ke tidak menjawab, gadis itu mengangkat guntingnya, hendak menggunting mulut Lin Ke. Di saat kritis ini, waktu tiba-tiba berhenti. Terdengar suara ding. Tuan rumah terdeteksi dalam bahaya. Sistem pilihan dewa berhasil terikat. Kemudian, 3 pilihan muncul di benak Lin Ke, memberinya waktu 5 detik untuk memilih. Lin Ke tanpa ragu memilih paket hadiah SSS. Hanya ciuman, kan? Apa susahnya? Dia memegang bahu gadis itu dan menciumnya. Dia mengira akan merasa jijik. Tapi entah kenapa, Lin Ke merasakan sesuatu yang istimewa. Melihat hantu wanita itu, Lin Ke tiba-tiba merasa dia tidak menakutkan sama sekali. Malah semakin lama semakin imut. Wajah gadis itu memerah. Benar saja, menghadapi hantu wanita ganas seperti ini, harus menggunakan cinta untuk menyentuh hatinya. Saat itu, hantu wanita itu berbalik dan hendak melarikan diri. Tiba-tiba dia berhenti. "Oh ya, Kak, namaku Hong Ye. Aku pasti akan kembali." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan menghilang. Lin Ke masih tertegun di tempat, merasa belum puas. Tiba-tiba, suara notifikasi sistem berbunyi. "Selamat, tuan rumah telah menyelesaikan misi. Berhasil mendapatkan paket hadiah kemampuan khusus tingkat SSS." Kemudian, sesosok tampan turun dari langit, dan langsung berubah menjadi petir yang menyambar tubuh Lin Ke. Kekuatan dahsyat terus meledak di dalam tubuh Lin Ke. Adegan ini langsung menyebabkan kehebohan di seluruh kota. Seorang wanita misterius tanpa sadar berseru, "Seseorang benar-benar membangkitkan kemampuan khusus di atas tingkat S. Setahu saya, hanya pria itu yang melampaui tingkat S di seluruh kota Changlan. Mungkinkah dia keturunan pria itu?" Saat itu, fenomena langit perlahan menghilang. Lin Ke berhasil membangkitkan kemampuan khusus tingkat SSS, dan di dunia ini, tingkat tertinggi saat ini hanya tingkat S. Tapi dia justru membangkitkan tingkat SSS. Memikirkan hal ini, Lin Ke tersenyum licik. Dengan kemampuan khusus tingkat SSS ini, dia pikir tak lama lagi, dia bisa berbalik menjadi orang hebat, dan mencapai puncak kehidupan. Saat dia sedang membayangkan kehidupan indah di masa depan, sebuah suara notifikasi sistem menyela dirinya. "Peringatan, peringatan, terdeteksi banyak hantu mendekat. Kekuatan tuan rumah saat ini relatif lemah. Silakan segera mengungsi." Setelah mendengar itu, Lin Ke langsung kabur. Menggunakan ingatan pemilik asli tubuhnya, dia berlari selama setengah jam, dan akhirnya menemukan jalan pulang. Begitu masuk, dia melihat seorang gadis kecil berdiri di pintu. Lin Ke baru ingat bahwa pemilik asli tubuhnya punya adik angkat bernama Lin Si. Melihat Lin Ke terluka, adiknya merasa sangat sedih, dan segera membuatkan semangkuk sup jahe untuknya. Lin Ke merasa sangat senang. Senangnya punya adik yang begitu perhatian. Dalam ingatan pemilik asli tubuhnya, Lin Ke diadopsi oleh keluarga Lin sejak kecil. Setelah orang tua angkatnya meninggal, dia tinggal bersama kakak perempuannya, Lin Mei, dan adik perempuannya, Lin Si.
3 tahun lalu, karena bakatnya yang luar biasa, kakak perempuannya terpilih masuk ke Departemen Kemampuan Khusus. Karena kesibukan pekerjaannya, dia meminta Lin Ke untuk menjaga adiknya. Tapi pemilik asli tubuhnya adalah pecundang yang tidak berguna, dan bersikap acuh tak acuh terhadap adiknya. Memikirkan hal ini, Lin Ke tanpa sadar merasa sedih. Maka dia bersumpah untuk melindungi adiknya dengan baik di kehidupan ini. Saat itu, tiba-tiba sebuah teriakan keras membuat Lin Ke hampir terkencing-kencing. Dia menyeka sudut mulutnya dan hendak marah. Lalu berbalik dan melihat, ternyata teman masa kecilnya, Cu Junyao. Tanpa basa-basi, dia menunjuk Lin Ke dan memakinya. Dasar brengsek, pagi ini, di depan seluruh teman sekelas, kau menyatakan cinta padaku pakai toa. Mukaku sampai malu banget, malam ini kau harus memberi penjelasan padaku. Lin Ke terdiam, berpikir, di kehidupan sebelumnya, dia dipukuli sampai mati di dekat sekolah setelah menyatakan cintanya pada Cu Junyao. Di dekat sekolah, apakah kedua hal ini ada hubungannya? Lupakan saja, lebih baik urus wanita ini dulu. Lalu dia mengupil sambil mengejek. Aku hanya bercanda, macan betina sepertimu. Aku tak mau. Mana mungkin aku menyukaimu? Cu Junyao langsung naik pitam. Dia menendang Lin Ke. Lin Ke menghindar dengan cepat. Tapi tanpa sengaja dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Oh, tekanan darahnya langsung melonjak. Cu Junyao buru-buru menutupi roknya. Wajahnya memerah. Memaki Lin Ke cabul dan tak tahu malu. Lin Ke tidak terima. Kau membiarkan seorang pemuda polos melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Apakah kau tidak merasa bersalah sedikit pun? Cepat minta maaf padaku. Cu Junyao tahu dia kalah debat. Jadi dia bersiap untuk bertarung 300 ronde dengan Lin Ke. Saat itu, adik perempuannya, Lin Si, berlari keluar. Bertekad melindungi kakaknya. Cu Junyao malas berurusan dengan anak kecil. Jadi dia berbalik untuk pergi. Sebelum pergi, dia memberitahu Lin Ke, besok sekolah mengadakan tes kemampuan. Hanya mereka yang membangkitkan kemampuan tingkat C ke atas yang berhak masuk Akademi Changlan. Dan aku sudah membangkitkan kemampuan tingkat A. Wajahnya memerah, dan sudah diterima di akademi. Masa depanku cerah, sedangkan kau, seumur hidupmu tak akan bisa mengejarku. Lebih baik cari kerja di pabrik baut. Jadilah orang biasa. Dia menghina Lin Ke habis-habisan. Wajahnya memerah. Kata-katanya sangat menyakitkan. Tapi dia tidak tahu, bahwa Lin Ke kini telah membangkitkan kemampuan tingkat SSS. Mana mungkin menjadi orang biasa. Tiba-tiba terdengar suara ding. Hadiah tugas, 5 poin kekuatan. Pilihan sistem telah muncul. Hadiah tugas, 5 poin kekuatan. Meski pilihan kedua menawarkan hadiah yang menggiurkan, Lin Ke dengan tegas memilih yang ketiga. Cu Junyao, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak hanya akan tetap di jalur pengguna kemampuan, tapi aku juga akan menghajar kalian semua. Setelah mengatakan itu, Lin Ke berhasil mendapatkan 5 poin kekuatan. Cu Junyao mengira dia sudah gila. Dia hanya meninggalkan kata-kata hati-hati lalu pergi. Sedangkan adiknya sangat yakin pada kakaknya. Di matanya, kakaknya adalah yang terbaik. Malam harinya, Lin Ke sedang tidur nyenyak. Tiba-tiba angin dingin berhembus. Kuchisake Onna yang menciumnya secara paksa muncul kembali. Dasar jahat, setelah mencuri ciuman pertamaku, kau harus bertanggung jawab seumur hidup. Keesokan paginya, Lin Ke pergi ke sekolah untuk mengikuti tes. Dia sudah kehabisan napas setelah berlari beberapa langkah. Rasanya seperti tenaganya terkuras habis. Apa karena aku mimpi tidur dengan hantu wanita semalam? Tapi mimpi itu terasa begitu nyata. Seperti benar-benar terjadi. Datang ke sekolah dan bertanya pada teman sekelas di mana tempat tesnya. Tapi si rambut kuning ini sepertinya tidak sopan. Berteriak menyuruh Lin Ke pergi. Tapi saat dia menyadari orang itu adalah Lin Ke, matanya penuh dengan kejutan. Orang ini ternyata belum mati. Kemudian dia menunjukkan ekspresi meremehkan. Tak disangka sampah sepertimu berani ikut tes. Ternyata si rambut kuning itu bernama Yang Xiao. Dia adalah pengagum Cu Junyao, teman masa kecil Lin Ke. Jadi dia selalu menganggap Lin Ke sebagai duri dalam daging. Lin Ke juga menduga, kematian dirinya yang sebelumnya pasti ada hubungannya dengan orang ini. Saat itu, staf mengumumkan dimulainya tes. Tes kali ini, selama membangkitkan kemampuan tingkat C atau lebih tinggi, akan berkesempatan masuk Akademi Changlan. Kemudian para siswa naik ke panggung satu persatu. Tapi hasil tesnya tidak memuaskan. Seperti kemampuan alat wajan penggorengan, mie pedas, sosis. Satu lebih aneh dari yang lain. Tak lama kemudian, giliran Yang Xiao si rambut kuning. Begitu dia muncul, para gadis di bawah panggung berteriak. Dan dia tidak mengecewakan mereka. Dia membangkitkan kemampuan transformasi tingkat A, serigala neraka. Penonton di sekitarnya gempar. Bahkan Cu Junyao pun terkejut. Kemudian giliran Lin Ke. Dia mengepalkan kedua tinjunya dengan percaya diri. Tapi penonton di bawah panggung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sampai ini berani ikut tes. Kalau dia bisa membangkitkan kemampuan, aku akan makan tai. Menghadapi ejekan semua orang, Lin Ke malas menanggapi.
Dia berencana untuk membuat mereka tercengang dengan kekuatannya. Dia mengira akan mendapatkan kemampuan tingkat SSS. Menjadi yang paling keren di tempat itu. Tapi hasil tesnya hanya tingkat FFF. Dan itu adalah kemampuan yang tidak lengkap. Sekarang semua orang tertawa lebih keras. Lin Ke tampak tidak percaya. Bagaimana mungkin? Pasti ada yang salah. Saat itu, sebuah tangan ramping menyentuh wajah tampan Lin Ke. Ternyata hantu wanita Hong Ye berencana membantunya. Hanya dalam sekejap mata, potensi kemampuan Lin Ke dengan cepat naik ke tingkat S. Ini membuat penguji terkejut. Pengguna kemampuan dengan potensi tingkat S, asalkan berlatih keras, berkesempatan meningkatkan kemampuannya ke tingkat A atau lebih tinggi. Jadi mereka membuat pengecualian dan menganggap Lin Ke lulus. Ini membuat kebencian yang Xiao padanya semakin besar. Jadi setelah tes pertama selesai, dia tidak tahan untuk tidak mencarinya. Dia ingin mempermalukan Lin Ke di depan umum. Tapi penampilan Lin Ke yang menyebalkan membuatnya semakin marah. Dia menjambak kerah Lin Ke dan berteriak, "Aku tuan muda keluarga Yang. Kalau kau berani, pukul aku." Saat itu, suara sistem berbunyi. Lin Ke tanpa ragu memilih yang kedua. Lalu puk, dia meninju wajah Yang Xiao. "Kalian semua lihat kan? Dia yang menyuruhku memukulnya. Permintaan seperti ini baru pertama kali ku dengar seumur hidupku." Saat ini Yang Xiao sangat marah. "Lin Ke, kau cari mati. Bahkan ayahku pun tidak pernah memukulku. Kau berani memukulku?" Dia berkata sambil hendak melawan Lin Ke. Tiba-tiba sebuah teriakan marah menghentikan mereka. "Berhenti!" Terlihat seorang gadis berambut biru dengan ban lengan ular menjalar. Muncul dengan gagah berani di hadapan semua orang. Tes praktek tahap kedua akan segera dimulai. Siswa yang lulus tes kemampuan, bersiaplah. Sebentar lagi, ikuti saya ke arena latihan. Dalam perjalanan ke arena, gadis itu memperkenalkan dirinya. "Nama saya Sutang. Saya penguji untuk tes praktek tahap kedua kalian. Tes ini akan menentukan apakah kalian bisa menjadi siswa resmi Akademi Changlan. Jadi, berikan yang terbaik." "Mengerti." Semua orang menjawab serempak. Hanya Lin Ke yang tidak menjawab. Karena dia melihat sesuatu yang lebih menarik. Seperti yang diduga, dia ketahuan. Penguji terlihat akan marah. Tiba-tiba sekelompok besar kelelawar muncul di depan kendaraan. Tanpa basa-basi mereka langsung menyerang. Dalam sekejap, Bas terbalik. "Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba muncul begitu banyak monster?" Lin Ke mengira ini adalah bagian dari tes akademi. Tapi Sutang sepertinya tidak tahu. "Ayo kita serang bersama, habisi monster-monster ini." Sambil berkata begitu, dia memimpin yang lain menyerang monster. Si rambut kuning yang dihajar Lin Ke tadi memanfaatkan kesempatan ini. Menangkap seekor kelelawar dan melemparnya ke arah Lin Ke. Lin Ke membalasnya dengan tendangan memutar. Si rambut kuning yang gagal menyerangnya ingin mencoba lagi. Tapi Sutang sudah membunuh semua monster. Dan mendarat dengan anggun. Melihat itu, si rambut kuning berhenti. Tiba-tiba tanah bergetar hebat. Rantai-rantai muncul dari tanah. Dan mengikat semua orang. Menyeret mereka ke udara. Aku tidak tahan." Seorang gadis hampir pingsan ketakutan. Terdengar suara gemuruh. Seorang pria berpakaian pengendara motor dengan rantai di kakinya muncul. "Aduh, coba kulihat siapa saja anak manis yang tertangkap." Dia menatap semua orang dengan tatapan jahat. Lalu matanya tertuju pada seorang gadis di antara kerumunan. Dia mendekatinya. Ingin bermain-main dengan gadis itu. Siswa laki-laki lainnya panik. "Jangan sentuh dia. Kalau berani, hadapi aku." Pria itu tertawa semakin mesum. "Kalau begitu, aku akan menyentuhmu dengan keras." Siswa laki-laki itu tampak akan dipermalukan. Tiba-tiba Sutang melepaskan diri dari rantai, dan menyerbu pria itu dengan kecepatan 6,3 km detik. Namun sebelum mendekat, dia dicambuk oleh pria itu. Untungnya Lin Ke menangkapnya tepat waktu. Benar saja, pahlawan selalu muncul di saat yang tepat.